Diputuskan oleh pacar TNI yang selingkuh dengan bidan. Padahal aku yang menemaninya dari nol. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, masih tertegun menatap layar ponsel yang sejak tadi tak lepas dari genggamanku. Cahaya biru dari layar menyinari wajahku yang basah oleh air mata, sementara malam di kamarku terasa lebih sunyi dari biasanya. Pesan itu hanya satu kalimat pendek, tapi seperti pisau yang menancap dalam-dalam ke dadaku. Kita udah gak cocok, Din. Aku butuh yang lebih mengerti. Tanganku gemetar, keringat dingin membasahi telapak tangan. Aku membaca ulang pesan itu, berharap mataku salah, berharap ada kata maaf atau penjelasan yang mengikuti, tapi tidak ada. Hanya kalimat itu, dingin dan tajam, mengakhiri 5 tahun perjuangan dan pengorbanan yang aku jalani bersamanya. 5 tahun, bukan waktu yang singkat. Aku masih ingat jelas bagaimana awal mula aku dan Dava memulai segalanya. Saat dia masih menjadi seorang pemuda biasa dengan cita-cita besar menjadi prajurit TNI. Dia sering duduk di warung kopi, memandangi langit dan bercerita padaku soal mimpinya memakai seragam kebanggaan itu. Waktu itu, dia bahkan tak punya cukup uang untuk ongkos tes seleksi ke luar kota. Akulah yang diam-diam menjual cincin emas warisan dari almarhum nenekku, hanya agar dia bisa berangkat dan mengejar impiannya. Aku tak pernah merasa rugi, karena aku mencintainya. Karena aku percaya padanya. Karena aku pikir, saat dia berhasil nanti, kami akan membangun masa depan bersama. Namun kenyataan malam ini menghancurkan semua bayangan indah itu. Aku tak bisa menahan isak tangis saat pikiranku mulai memutar ulang semua kenangan, satu persatu, seperti film menyakitkan yang tak bisa kuhentikan. Mulai dari aku yang menungguinya di depan gerbang barak, membawa makanan kesukaannya yang kupesan khusus. Aku yang membantunya belajar saat dia kesulitan menghafal teori. Aku yang menghiburnya saat dia hampir menyerah karena gagal di tes pertama. Aku yang selalu ada, tapi pada akhirnya dianggap tidak cukup mengerti. Apa yang sebenarnya dia maksud dengan lebih mengerti? Bukankah aku sudah jadi saksi hidup perjuangannya? Bukankah aku yang melihat air matanya saat ia nyaris tak lolos? Bukankah aku yang menahan hinaan tetangga karena tetap bersama pria yang tak jelas masa depannya kala itu? Dan kini, saat dia sudah berseragam, saat ia mulai dipandang dan dihormati orang, dia memutuskan untuk mencampakkanku hanya dengan pesan singkat seperti ini? Begitu saja? Tanganku mengepal, tapi tubuhku lemah. Rasa marah, sedih, bingung, dan hampa bercampur jadi satu, mengaduk-aduk hatiku tanpa ampun. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku tercekat. Aku ingin meneleponnya, menanyakan alasannya, memintanya menjelaskan semua ini. Tapi harga diriku berteriak, menahanku. Untuk apa memohon pada orang yang jelas-jelas sudah membuangku? Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi sesak itu tak mau pergi. Rasanya seperti dada ini diremas dari dalam. Bahkan ketika aku menutup layar ponsel dan meletakkannya di meja, pikiranku tetap dipenuhi kalimatnya. Kalimat yang menamparku lebih keras dari apapun yang pernah kuterima seumur hidupku. Kita udah gak cocok. Bagaimana bisa seseorang yang dulu memelukku sambil berjanji akan menikahiku suatu hari nanti, kini bicara soal kecocokan seakan-akan aku hanya bagian dari masa lalu yang bisa ia buang sesuka hati? Aku berjalan ke cermin, memandangi wajahku sendiri. Mata sembab, pipi pucat, bibir gemetar. Tapi di balik semua luka itu, ada bagian dalam diriku yang mulai bicara pelan. Bagian yang lelah. Bagian yang mungkin sudah terlalu sering disakiti, tapi terus bertahan demi cinta. Mungkin ini waktunya aku berhenti. Tapi belum malam ini. Malam ini, izinkan aku menangis sepuasnya. Karena besok, mungkin aku akan mulai menghapus namanya dari hidupku. Malam itu aku tak bisa tidur. Mata sudah lelah, tapi pikiranku terus bekerja, memutar ulang semua kenangan yang selama ini coba kusimpan rapat-rapat. Kenangan tentang Dava, tentang bagaimana kami memulai segalanya dari titik nol, membuat dadaku kembali sesak. Aku membiarkan diriku terhanyut dalam ingatan,
seakan ingin mencari alasan kenapa semua ini harus berakhir begitu menyakitkan. Aku masih ingat jelas hari ketika Dava pertama kali datang padaku dengan wajah panik dan napas terburu-buru. Saat itu dia baru saja lulus SMA dan mendengar kabar tentang pendaftaran calon prajurit TNI. Tapi alisnya mengernyit, dia tak punya cukup uang untuk biaya tes dan akomodasi ke kota. Dia bilang, "Aku pengen daftar, Din. Tapi kayaknya ini cuma buat orang-orang yang mampu. Aku nggak punya siapa-siapa buat bantu." Aku menggenggam tangannya saat itu dan berkata, "Kita usahakan bareng, Dav. Aku percaya kamu pasti bisa." Aku tak hanya bicara, aku membuktikan kata-kataku. Demi mimpi Dava, aku rela melepaskan banyak hal. Cincin emas kecil yang dulu diberikan ibuku saat ulang tahun ke-17, kalung pemberian nenek, bahkan sebagian dari tabungan kuliahku, semuanya kugadaikan demi ongkos Dava berangkat. Aku ingat betul bagaimana aku menahan air mata saat melepas kalung itu di Pegadaian. Bukan karena harganya, tapi karena itu bagian dari kenangan masa kecilku. Tapi saat itu, aku hanya ingin satu, yaitu melihat Dava berhasil. Kami saling menguatkan setiap kali dia gagal. Pernah suatu kali dia pulang dengan mata sembab karena tak lolos tes fisik. Tapi aku yang mengurut kakinya, aku yang membuatkannya jamu, aku yang menyemangatinya untuk mencoba lagi tahun depan. Setiap malam dia merasa ragu, akulah yang mengangkat semangatnya kembali. Dava dulu bukan apa-apa. Dan aku ada di sampingnya, bukan untuk ikut menikmati hasilnya, tapi karena aku mencintainya dengan tulus. Saat akhirnya dia lolos dan resmi masuk pendidikan militer, aku menangis bahagia. Aku merasa perjuangan kami terbayar. Aku masih ingat betapa semangatnya aku menulis surat-surat untuknya selama dia dalam masa pelatihan. Aku kirimkan makanan kering, bingkisan kecil, bahkan doa-doa yang kutulis tangan agar dia merasa tak sendiri. Kami punya impian sederhana waktu itu, punya rumah kecil, 2 anak, dan hidup damai bersama. Aku percaya sepenuhnya bahwa kami akan menuju ke sana, bahwa semua pengorbanan ini akan berujung manis. Tapi nyatanya tidak. Semua kenangan yang dulu kutanam dengan harapan, kini justru tumbuh menjadi duri yang menusuk-nusuk hatiku. Semua usaha, semua waktu, semua cinta yang kuberikan, kini hanya jadi cerita yang menyakitkan. Lebih menyakitkan lagi karena saat dia berhasil, saat dia berdiri tegap mengenakan seragam itu, dia mulai menjauh. Mulai berubah. Mulai memandang ke arah lain. Dan kini, aku hanya bisa duduk di sini, ditemani malam dan air mata, mencoba menerima kenyataan bahwa pria yang dulu kubantu berdiri, kini justru mendorongku jatuh. Sekarang ketika aku melihat ke belakang, semuanya terasa begitu jelas. Tanda-tanda itu sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi entah mengapa aku memilih untuk menutup mata. Mungkin karena aku terlalu percaya, atau terlalu takut kehilangan. Atau mungkin, karena aku terlalu mencintai seseorang yang tak layak mendapatkan cinta itu. Perubahan Dava dimulai perlahan. Awalnya hanya berupa jeda-jeda yang semakin lama dalam membalas pesanku. Kalau dulu dia selalu sigap membalas dalam hitungan menit, kini butuh berjam-jam. Kadang bahkan sehari penuh tanpa kabar. Ketika kutanya, dia selalu bilang sedang sibuk dinas, tugas lapangan, atau pelatihan tambahan. Dan aku, bodohnya aku, selalu menerima alasan itu tanpa ragu. Aku tahu dunia militer tidak mudah, penuh disiplin dan tanggung jawab besar, jadi aku selalu berusaha memaklumi. Namun, lama-lama keanehan itu tumbuh menjadi jurang yang makin lebar. Kami yang dulu rutin bertemu seminggu sekali, mulai jarang bertatap muka. Bahkan saat dia libur, alasannya berubah. Katanya ingin istirahat di rumah. Katanya butuh waktu sendiri. Aku mencoba memahami, walau jauh di dalam hati, aku merasa ada yang berubah. Tatapannya tak lagi hangat, suaranya tak lagi penuh antusiasme saat menyebut namaku. Tapi aku terus berpegang pada harapan, bahwa ini semua hanya fase. Bahwa ia hanya lelah. Bahwa nanti akan kembali seperti dulu. Sampai akhirnya, Rara, sahabatku yang juga bekerja di rumah sakit tempat Dava biasa berobat, menyampaikan sesuatu yang mengoyak perasaanku. Dengan raut wajah berat, ia berkata, "Din, aku nggak enak ngomongnya, tapi aku lihat Dava sering bareng seorang bidan di rumah sakit. Namanya Seli. Mereka kelihatan deket banget." Waktu itu, jantungku seperti berhenti berdetak.
Nama itu asing, tapi kenyataan di baliknya langsung menusuk ulu hati. Aku menatap Rara tak percaya, berharap ia bercanda. Tapi dia serius. Bahkan katanya, beberapa perawat sempat bergosip bahwa Seli dan Dava memang sedang dekat. Aku mencoba menenangkan diri, mencari pembenaran. Mungkin cuma teman. Mungkin dia butuh bantuan medis, dan bidan itu yang menangani. Tapi di sudut hatiku, aku tahu aku sedang berbohong pada diriku sendiri. Aku tahu Dava sudah bukan pria yang sama. Tapi aku takut. Takut kebenaran akan menghancurkanku sebelum aku siap menerima. Maka, aku tetap diam. Aku tetap menunggu, tetap berharap, tetap bertahan. Aku masih mencoba bersikap biasa saja saat Dava mulai jarang menanyakan kabarku, saat dia lupa ulang tahun ibuku, saat dia mengabaikan pesan panjang yang kutulis dengan penuh kasih. Bahkan saat dia mulai memposting foto-foto tugas dinas tanpa satupun menyebutku, aku tetap diam. Aku pikir, mungkin dia hanya tertekan, dan aku harus menjadi tempatnya pulang. Tapi justru dia tak ingin pulang lagi padaku. Kini aku sadar, semua tanda-tanda itu sudah berteriak di depan mataku. Tapi cinta, jika tidak dijaga dengan logika, bisa membutakan siapapun. Aku tahu, aku telah buta. Dan sekarang, setelah semuanya terlambat, aku hanya bisa bertanya pada diriku sendiri. Kenapa aku tak menyadarinya lebih awal? Hari itu hujan turun rintik-rintik. Langit seperti ikut merasakan kegundahan hatiku yang tak menentu. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut, memandangi layar ponsel yang sejak pagi belum juga ada kabar dari Dava. Batin terus berperang, antara ingin tahu dan takut tahu. Tapi perasaan perempuan jarang salah, dan aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Rasa curiga yang awalnya hanya selintas kini semakin tajam menggigit, tak bisa lagi kupendam. Dengan gemetar, aku membuka Instagram. Aku teringat ucapan Rara tentang bidan bernama Seli. Aku tak tahu harus mulai dari mana, jadi aku mengetik nama, Seli, dengan tambahan lokasi rumah sakit tempat Dava biasa berobat. Dan disitulah aku menemukannya, akun bernama Seli Seliaa. Akunnya terbuka. Aku mengklik tanpa berpikir panjang, dan dalam sekejap, seluruh duniaku runtuh. Foto itu menamparku tanpa ampun. Di dalamnya, Dava sedang tersenyum lebar, mengenakan seragam militernya, dan Seli bersandar manja di bahunya. Mereka tampak seperti pasangan yang sudah lama bersama. Tapi yang paling menusuk bukanlah foto itu, melainkan caption yang ditulis Seli, bersyukur bertemu jiwa yang tepat. Akhirnya, rumah pulang itu nyata. Tanganku gemetar hebat. Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang selama ini aku percaya sepenuh hati. Aku membaca komentar-komentar yang memenuhi foto itu. Teman-teman Seli menuliskan ucapan selamat, bahkan beberapa menyebut mereka pasangan serasi. Tidak satupun yang tahu bahwa Dava sudah memiliki seseorang. Aku. 5 tahun bukan waktu yang sebentar. 5 tahun aku habiskan untuk mendampingi Dava, menunggu dengan setia saat dia dalam pendidikan, menghibur saat dia gagal, memberi saat dia tak punya apa-apa. Tapi kini, aku hanyalah bayangan yang dilupakan. Diganti tanpa rasa bersalah. Aku mencoba meyakinkan diriku, mungkin itu hanya foto biasa. Mungkin itu bukan seperti yang aku pikirkan. Tapi seiring aku menggulir halaman akun Seli, foto-foto lain bermunculan. Makan malam bersama, perjalanan singkat ke tempat wisata, dan bahkan foto yang sangat menyakitkan. Seli memegang lencana TNI Dava dengan caption, "Bangga sama kamu, sayang." Saat itu, air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan 1 atau 2 tetes, tapi deras seperti hujan di luar jendela. Tubuhku gemetar hebat. Aku nyaris menjatuhkan ponsel dari tanganku. Perasaan hancur itu bukan hanya karena dikhianati, tapi karena aku tidak dianggap sama sekali. Seakan-akan aku tak pernah ada. Seakan-akan semua yang kulakukan, semua pengorbanan dan cinta yang kuberikan, tak lebih dari angin lalu. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin melampiaskan segalanya. Tapi yang keluar dari mulutku hanya isak pelan yang menyayat hati. Aku tak tahu harus apa malam itu. Yang ku tahu, hatiku remuk. Dan yang paling menyakitkan adalah aku menemukannya sendiri. Tanpa pengakuan, tanpa penjelasan. Hanya dari foto yang seharusnya bukan aku yang melihat. Tapi mungkin
Tuhan memang ingin aku tahu bahwa kebenaran, meski menyakitkan, harus kuhadapi. Karena dari situlah segalanya akan berubah. Hari itu terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Dava mengirim pesan pendek yang menyatakan dia ingin bertemu. Aku merasa jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya, mencampur adukan rasa cemas dan amarah yang sudah tak bisa kutahan lagi. Semua perasaan yang kutahan selama ini, yang selalu kusembunyikan di balik senyum dan pengertian, akhirnya akan meledak. Aku tahu, ini adalah momen yang tak bisa kuhindari. Kami bertemu di kafe yang sering kami kunjungi dulu, tempat di mana semua kenangan indah itu tercipta. Dava duduk di sana, mengenakan jaket TNI yang masih terlipat rapi, seolah tak ada yang berubah. Matanya memandang ke arahku dengan tatapan yang tidak bisa kutafsirkan. Tak ada penyesalan, hanya kebingungan yang terbalut dengan ketenangan yang menyesakan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, sebelum akhirnya aku membuka mulut. Dava, apa yang terjadi antara kita? Kenapa kamu seperti ini? Dava memandangku sebentar, lalu menunduk, mengaduk kopinya dengan sendok. Maaf kalau kemarin memutuskanmu hanya lewat pesan. Tapi Din, kita beneran udah nggak cocok. Aku rasa kita udah nggak saling mengerti lagi. Kata-kata itu keluar begitu ringan, seakan-akan dia hanya sedang berbicara tentang cuaca, bukan tentang akhir dari sebuah hubungan yang selama ini aku pertahankan dengan segala pengorbanan. Hatiku seakan dipukul keras, tapi aku berusaha tetap tenang, meski air mata sudah mulai menggenang di pelupuk mataku. Apa maksudmu? Tanyaku dengan suara yang bergetar, berusaha menahan tangis yang semakin membanjir. Apa kamu gak ingat semua yang sudah aku lakukan buat kita? Semua yang aku korbankan demi kamu, demi masa depan kita. Dava terdiam sejenak, matanya kini terfokus pada gelas kopinya, seakan menghindari tatapanku. Aku tahu, dia tidak berani menatap mataku langsung karena dia tahu betul apa yang sedang dia lakukan. Kemudian, dia menghela napas panjang, sebelum akhirnya berkata dengan suara datar, "Aku nggak bisa terus-terusan seperti ini, Din. Kamu terlalu posesif. Aku butuh kebebasan." Aku terdiam. Kata-kata itu menghancurkan apa yang masih tersisa dari hatiku. Posesif? Aku hanya ingin mendampinginya, menjadi pendukungnya, memberikan yang terbaik untuknya. Apakah itu salah? Apa yang salah dengan menginginkan hubungan yang sehat, yang saling menguatkan? Kenapa semua yang kulakukan malah disalahkan? Namun, rasa sakitku semakin dalam ketika suara Seli, perempuan yang selama ini hanya kukenal lewat cerita Rara, terdengar begitu santai, menyela dari samping meja. "Hubungan kalian emang udah rusak dari dulu, Din. Kamu terlalu menuntut." Kalimat itu terlontar begitu mudah dari bibir Seli, seolah dia berhak berbicara dalam kehidupan kami. Perempuan itu duduk dengan santai, senyum yang tampaknya begitu menenangkan di wajahnya. Dia bahkan tak merasa perlu menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Seolah-olah aku yang salah, aku yang terlalu cemas. Hatiku bergejolak. Semua kebohongan, semua pengkhianatan, terungkap dalam sekejap. Kenapa mereka merasa tidak perlu merahasiakan ini dariku? Kenapa mereka berani menghinaku begitu saja? Sakit itu bukan hanya datang dari Dava, tapi juga dari Seli, perempuan yang bahkan tidak menghormati perasaan orang lain. "Apa kamu serius, Dava?" tanyaku, suaraku bergetar keras, mengadu pada kenyataan yang begitu keras menghantam. "Apa kamu benar-benar memilih dia? Setelah semua yang kita lewati? Setelah 5 tahun yang kita habiskan bersama?" Dava menatapku dengan tatapan yang kosong. Tidak ada penyesalan di sana, hanya kebingungan dan kebosanan yang berlarut-larut. "Din, aku nggak bisa hidup dalam bayang-bayangmu lagi. Aku butuh orang yang bisa lebih mengerti aku. Seli lebih memahami aku." Sementara itu, Seli hanya duduk diam, menatapku dengan senyum sinis yang sulit kuartikan. Rasanya aku ingin berteriak, meluapkan semua kekesalanku pada mereka berdua. Tetapi aku tahu itu hanya akan semakin memperburuk keadaan. Seakan-akan, mereka sudah memutuskan segalanya untukku tanpa memberi ruang bagiku untuk berbicara, untuk merasa dihargai. Aku hanya bisa menatap mereka berdua. Lalu dengan suara yang hampir tak terdengar, aku berkata, "Kalau begitu, selamat. Kamu berhak bahagia, Dava. Tapi jangan pernah datang lagi ke hidupku. Karena sekarang aku tahu,
Siapa yang sebenarnya merusak semuanya? Tanpa menunggu jawaban, aku berdiri dan meninggalkan mereka. Langkahku terasa berat, seperti menginjak pasir basah, tapi aku tahu, aku tidak bisa lagi terjebak dalam hubungan ini. Tidak setelah semuanya terungkap begitu jelas. Malam itu, aku pulang dengan hati yang hancur, tapi aku tahu, ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh pengorbanan. Aku mungkin terluka, tapi aku tahu, suatu saat nanti, aku akan menemukan kekuatanku kembali. Malam itu, aku duduk terpaku di depan cermin kamar, menatap bayangan diriku yang terlihat begitu rapuh. Bibirku tersenyum tipis, namun itu bukan senyum bahagia. Itu senyum kosong, senyum yang hanya bisa kusampaikan kepada dunia luar, sementara hatiku hancur dalam diam. Aku merasa seolah semuanya yang kulakukan, semuanya yang kucintai, telah berakhir. Dava, pria yang kutunggu dan kupercayakan hidupku, kini benar-benar pergi. Dengan alasan yang tak pernah benar-benar kuberi kesempatan untuk kutanyakan. Aku merasa benar-benar sendiri. Setiap sudut rumah terasa kosong, tak ada lagi suara tawa atau sapaan hangat darinya. Keheningan yang dulu menenangkan kini justru membuatku sesak. Kemana semua impian dan rencana yang telah kami buat bersama? Apakah itu hanya sebuah ilusi? Aku merasa seperti orang yang kehilangan arah, jatuh begitu ke dalam lubang yang tak bisa kujangkau. Hari-hariku menjadi penuh dengan kesedihan yang terus menggerogoti. Pekerjaanku terhambat karena aku tak bisa fokus. Aku tak bisa berpura-pura seperti biasa. Setiap kali aku menatap layar ponsel, hati ini terasa kembali dihantam keras. Aku yang dulu begitu tegar dan mandiri, kini malah terjebak dalam kenangan yang terus-menerus menghantuiku. Semua kenangan tentang Dava, cara dia memandangku, bagaimana dia memelukku saat aku takut, kata-kata manis yang selalu dia ucapkan, sekarang menjadi luka yang tak pernah sembuh. Aku merasa tak ada yang mengerti. Bahkan teman-temanku yang mencoba memberi dukungan, seperti Rara dan Angga, tak bisa sepenuhnya mengerti apa yang sedang kurasakan. Mereka mengingatkanku bahwa aku harus bangkit, bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Namun, kata-kata mereka hanya terasa seperti angin yang lewat. Aku tak bisa mengeluarkan diriku dari bayang-bayang Dava, dari kenyataan pahit yang masih terus mengganggu pikiranku. Aku merasa begitu kecil, seperti orang yang tersesat dalam dunia yang asing. Setiap kali aku berusaha bangkit, dunia seolah menjeratku kembali. Aku ingin menangis, tapi aku juga tak ingin terlihat lemah. Aku ingin keluar dari kesedihan ini, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku bertanya-tanya, apakah ada jalan keluar dari perasaan ini? Apakah akan ada saatnya nanti ketika aku bisa tersenyum tanpa rasa sakit yang mengintai di setiap sudut hatiku? Namun, meskipun aku merasa terpuruk, ada sesuatu yang menggerakkan hatiku. Suatu suara kecil di dalam diriku yang berkata, kamu lebih kuat dari ini. Sepertinya itulah yang menjadi titik balikku. Perlahan, aku mulai menyadari bahwa meskipun Dava telah pergi, hidupku belum berakhir. Aku masih punya banyak hal untuk dilakukan, banyak impian yang belum tercapai. Aku masih memiliki diriku sendiri, dan aku harus menghargai diriku lebih dari yang pernah kulakukan sebelumnya. Angga, sahabatku yang setia, selalu ada untuk mengingatkanku. Din, jangan biarkan dia merusak segalanya. Kamu pantas mendapatkan lebih banyak dari apa yang dia beri. Kata-kata Angga ini, meskipun sederhana, seperti dorongan kuat yang membuatku sedikit demi sedikit berani keluar dari kepedihan yang menyelubungiku. Mungkin aku harus belajar untuk mencintai diri sendiri sebelum menunggu cinta datang dari orang lain. Mungkin aku harus berhenti mencari kebahagiaan di luar diriku, dan mulai menemukannya dalam diriku sendiri. Hari-hari pertama setelah konfrontasi dengan Dava adalah yang terberat. Tetapi lambat laun, aku mulai menemukan kembali kekuatanku. Aku mulai merawat diriku, kembali ke rutinitas yang dulu kulakukan sebelum aku tenggelam dalam cinta yang membuatku lupa akan diri sendiri. Aku mulai bekerja lebih keras, berfokus pada karir yang selama ini kuabaikan. Aku mengikuti kelas-kelas online, membaca buku, dan mulai membuat rencana-rencana baru untuk masa depanku. Semua itu membuatku merasa kembali hidup, kembali berarti. Aku juga mulai lebih banyak berkumpul dengan teman-teman yang selalu mendukungku. Rara dan Angga, meskipun mereka tak bisa sepenuhnya memahami rasa sakitku, tetap memberiku ruang untuk menangis,
untuk berbicara, dan untuk menyembuhkan. Mereka mengajarkanku untuk menerima bahwa dalam setiap perpisahan, ada ruang untuk tumbuh. Mereka mengingatkanku bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari orang lain yang tak bisa menghargai kita. Secara perlahan, hatiku mulai sembuh. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi aku belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Aku belajar untuk menerima kenyataan bahwa Dava tidak lagi menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak perlu lagi menunggu seseorang yang tidak menghargai perjuanganku. Kini, aku tahu, kebahagiaanku adalah tanggung jawabku sendiri. Aku memutuskan untuk melangkah maju, meskipun langkah pertama terasa sangat berat. Namun, aku tahu setiap langkah itu adalah kemenangan kecil menuju pemulihan. Meskipun aku sudah berusaha untuk melupakan Dava, ada sesuatu yang terus menggantung di dalam hatiku. Rasa sakit yang ia tinggalkan tidak mudah hilang begitu saja. Setiap kali aku memandang langit malam atau duduk sendirian di kafe, bayangannya selalu datang mengingatkan masa lalu yang tak bisa kukendalikan. Perasaan itu bukan hanya tentang cinta yang hilang, tapi juga tentang pengkhianatan. Aku merasa dibuang begitu saja setelah semua yang telah kulakukan untuknya, dan itu meninggalkan luka yang begitu dalam. Aku tahu, aku harus bisa melepaskan, tapi entah mengapa rasa marah dan kecewa itu masih menyelubungi setiap pikiran dan tindakanku. Dalam hati kecilku, aku merasa marah pada diriku sendiri karena pernah begitu tulus mencintainya, tanpa sadar bahwa semua pengorbananku tidak dihargai. Marah pada Dava, yang begitu mudah mengabaikan perasaan dan komitmen yang telah kami bangun. Dan yang lebih parah, marah pada diriku sendiri karena aku tak bisa melihat betapa salahnya hubungan itu sejak awal. Perasaan marah ini tidak langsung menjadi kebencian, tapi lebih seperti bara yang menyala-nyala di dalam dada. Ada rasa ingin balas dendam, meski aku tahu itu bukan jalan yang sehat. Terkadang aku membayangkan betapa Dava akan merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan. Aku ingin dia tahu betapa besar pengorbanan yang telah aku lakukan, dan betapa aku begitu terpuruk saat mengetahui bahwa semua itu sia-sia. Aku ingin dia merasakan kehilangan yang sama, bahkan lebih, karena dia sudah menghancurkan hatiku tanpa rasa penyesalan. Namun, aku juga tahu bahwa dendam bukanlah jalan yang akan menyembuhkan luka ini. Seringkali, dalam kesendirian, aku berusaha untuk menenangkan pikiranku. Angga, sahabatku, selalu mengingatkan bahwa dendam hanya akan membelenggu hidupmu. Din, kamu berhak bahagia tanpa harus membalas apa yang dia lakukan. Kata-kata itu seakan mengingatkanku kembali bahwa aku tidak seharusnya terjebak dalam rasa sakit ini. Tapi, meskipun aku tahu itu, hati ini tetap merasa berat. Begitu banyak pertanyaan yang masih mengganggu pikiranku. Apa yang membuat Dava berubah? Apa yang salah dalam hubungan kami yang membuatnya memilih untuk pergi dengan Seli, seorang bidan yang aku tahu tidak pernah menghargainya seperti aku? Di satu sisi, aku merasa bersyukur karena bisa keluar dari hubungan yang membuatku terjebak dalam perasaan yang tak sehat. Namun, di sisi lain, rasa kecewa itu masih membekas. Aku merasa dia tidak pantas mendapatkan rasa sakitku, meski dia adalah orang yang telah mengkhianatiku. Aku ingin melupakan semuanya dan berusaha move on. Tapi bagaimana bisa aku benar-benar melupakan kenangan yang sudah begitu dalam tertanam dalam hidupku? Bahkan dalam tiduran malam yang panjang, bayangannya selalu datang dan mengingatkan betapa besar pengorbanan yang telah kuberikan padanya. Aku merasa seolah pengorbananku telah menjadi sia-sia, terbuang begitu saja. Namun, meskipun rasa marah itu masih ada, aku juga mulai belajar untuk menghadapinya dengan cara yang lebih sehat. Aku mulai lebih banyak berfokus pada diriku sendiri. Aku mencari hal-hal yang dulu kusukai, hal-hal yang telah aku lupakan karena terlalu sibuk mengurus hubungan yang ternyata tak membawa kebahagiaan. Aku mulai membaca buku-buku yang memberi inspirasi, kembali mengejar impian yang sempat terhenti. Setiap langkah kecil itu, meski berat, memberi sedikit kedamaian dalam hatiku yang terluka. Angga adalah orang yang selalu ada untukku. Dia bukan hanya sahabat, tetapi juga seseorang yang memberi perspektif baru tentang hidup dan cinta. Kamu tahu, Din, hidup ini terlalu singkat untuk dihiasi dengan rasa sakit yang tak perlu. Dendam hanya akan menghambatmu. Dia sudah memilih jalannya, dan kamu harus memilih jalannya sendiri, tanpa menghiraukan dia lagi. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi sangat membekas di hatiku.
Aku menyadari, untuk bisa melangkah maju, aku harus bisa melepaskan semua yang mengikatku di masa lalu, termasuk perasaan yang tidak bisa kubebaskan dari bayangannya. Hari demi hari, aku berusaha untuk lebih fokus pada diriku. Aku mulai menikmati waktu sendirian, berjalan-jalan tanpa tujuan, menikmati secangkir kopi sambil menatap keluar jendela, dan kembali menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang dulu sering terlupakan. Perlahan, aku mulai merasa lebih hidup. Meskipun hatiku masih terasa sakit, aku tahu bahwa aku sedang melalui proses penyembuhan. Aku mulai merasa lebih kuat, lebih yakin dengan diriku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun, apalagi pada seseorang yang tidak pernah menghargai aku. Namun, perasaan ingin balas dendam itu tidak sepenuhnya hilang. Terkadang, aku merasa cemburu melihat kebahagiaan Dava bersama Seli, meskipun aku tahu dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan sejati jika dia terus hidup dalam kebohongan. Aku ingin dia tahu betapa besar harga yang harus dia bayar untuk menghancurkan seseorang yang begitu tulus mencintainya. Tapi, di sisi lain, aku juga tahu bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan apa yang hilang, dan aku tidak ingin menjadi orang yang terperangkap dalam kebencian. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin kebahagiaan yang datang dari dalam diri, bukan dari melihat orang lain jatuh. Perasaan ini masih ada, tapi aku belajar untuk melepaskannya sedikit demi sedikit. Setiap hari, aku mencoba untuk lebih memahami diriku, apa yang benar-benar aku inginkan, dan bagaimana cara untuk mencapainya. Aku tidak ingin terjebak dalam masa lalu yang menguras energi. Aku ingin hidup dengan penuh harapan, dengan keyakinan bahwa masa depan yang lebih baik sedang menungguku. Meskipun aku belum sepenuhnya sembuh, aku tahu, aku sedang dalam perjalanan menuju kebahagiaan yang sejati, tanpa perlu melihat kembali pada mereka yang telah meninggalkanku. Dava mungkin merasa bahwa dengan mengakhiri hubungannya denganku, ia bisa mendapatkan kebahagiaan yang ia cari. Namun, aku mulai menyadari bahwa keputusan itu tak hanya memberikan luka padaku, tetapi juga membuka jalan bagi karma untuk datang menghampirinya. Karma tidak datang dalam bentuk yang langsung, tidak seperti yang kita bayangkan. Itu datang perlahan, melalui keputusan-keputusan kecil yang ia buat tanpa memikirkan dampaknya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, tetapi aku merasa tak perlu melakukan apapun. Alam semesta memiliki cara sendiri untuk membalas setiap tindakan, bahkan yang tak terlihat oleh mata manusia. Hari-hari berlalu, dan aku mulai melihat bagaimana segala sesuatunya berubah. Dava yang dulu begitu bersemangat dan penuh keyakinan kini terlihat berbeda. Entah mengapa, meskipun aku tidak lagi mencintainya, aku merasa tak bisa begitu saja menutup mata terhadap apa yang terjadi padanya. Setiap kali aku mendengar kabar tentangnya, seolah ada semacam perasaan puas yang sulit kuhindari. Ini bukan tentang kebahagiaan melihatnya menderita, tetapi lebih kepada rasa keadilan yang perlahan terwujud. Aku mendapat kabar dari Angga yang mendengar dari teman-temannya bahwa Dava mulai menunjukkan tanda-tanda kejatuhan. Karir militernya yang semula gemilang kini dipenuhi dengan masalah. Dia yang dulu selalu disiplin dan penuh semangat dalam tugas, kini sering terlihat lesu dan tidak fokus. Rekan-rekannya mulai merasa khawatir dengan kinerjanya, dan ada gosip tentang ketidakhadirannya dalam beberapa briefing penting yang membuatnya mendapat teguran keras dari atasannya. Bahkan, di beberapa kesempatan, Dava terlihat tidak siap dalam tugas-tugas penting, sesuatu yang sangat jarang terjadi padanya sebelumnya. Aku tidak bisa menahan perasaan yang datang begitu saja. Ada rasa lega yang mengalir dalam diriku, meskipun aku tahu itu bukan sesuatu yang harus kucari. Aku tidak ingin menjadi orang yang menikmati penderitaan orang lain, apalagi seseorang yang pernah kucintai. Namun, tak bisa dipungkiri, perasaan ini adalah bagian dari proses penyembuhan diriku. Setiap kali aku mendengar tentang kejatuhannya, aku merasa sedikit lebih ringan, seolah dunia sedang menuntut pertanggungjawaban atas tindakannya. Namun, karma tak hanya datang dalam bentuk masalah karir. Suatu hari, aku mengetahui bahwa Seli, wanita yang selama ini berselingkuh dengan Dava, ternyata memiliki agenda lain yang tak disangka-sangka. Rara, temanku yang selalu penasaran dan peduli, memberitahu bahwa Seli sebenarnya sudah lama memanfaatkan Dava karena status TNI-nya. Rara menceritakan bahwa Seli sering berbicara dengan teman-temannya tentang betapa bergunanya hubungan dengan seorang prajurit, terutama untuk mendapatkan akses ke relasi-relasi yang penting. Ternyata, hubungan mereka bukanlah tentang cinta,
melainkan tentang kepentingan pribadi yang tak pernah jelas. Sally, yang kuanggap sebagai wanita yang mengisi kekosongan dalam hidup Dava, ternyata hanya memanfaatkan posisinya. Aku merasa jijik mengetahui fakta ini. Rasa sakit yang kurasakan dulu karena pengkhianatan Dava kini berubah menjadi rasa kasihan. Bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk Dava, yang begitu mudah ditipu. Dava mungkin telah memilihnya, tetapi aku mulai merasa bahwa dia hanya menjadi korban dalam permainan yang lebih besar. Sebuah permainan yang dimainkan oleh seseorang yang tidak pernah benar-benar mencintainya. Tidak lama setelah itu, kabar tentang Dava dan Sally mulai tersebar ke seluruh lingkungan tempat mereka bekerja. Beberapa rekannya mulai curiga dengan kedekatan mereka, terutama karena mereka sering terlihat bersama di luar jam kerja. Ada rumor yang beredar bahwa Sally sebenarnya sedang menjalin hubungan dengan seorang dokter senior di rumah sakit tempatnya bekerja. Ternyata, Sally tidak hanya menggunakan Dava, tetapi juga sedang mencari keuntungan dari orang lain yang lebih berpengaruh. Dava, yang awalnya merasa bangga bisa mendapatkan perhatian dari Sally, kini terjebak dalam kebohongan yang begitu besar. Semua itu karena dia terlalu terburu-buru dan tidak melihat dengan hati yang jernih. Karma memang datang perlahan, tetapi begitu jelas bagi mereka yang bisa melihat. Dava mulai merasakan betapa sulitnya hidup tanpa landasan yang kuat. Semua yang pernah dia anggap pasti, semua yang dia banggakan, perlahan mulai runtuh satu persatu. Masalah di tempat kerjanya semakin besar, dan ada kemungkinan dia akan mendapat hukuman lebih lanjut dari atasan atas ketidakhadirannya yang semakin sering. Sementara itu, hubungan dengan Sally yang dulu tampak sempurna kini mulai retak. Meskipun dia tidak langsung menghadapiku untuk meminta maaf, aku bisa melihat bahwa dia mulai merasakan kehilangan yang besar. Dalam beberapa kesempatan, aku mendengar bahwa dia sangat menyesal dan ingin kembali kepadaku. Namun itu tidak lagi berarti bagiku. Bagiku, semua yang terjadi adalah pelajaran hidup yang berharga. Dava yang dulu begitu penting bagi hidupku kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang harus kutinggalkan. Aku tidak ingin terjebak dalam perasaan lama yang hanya menghambat langkahku menuju kebahagiaan yang lebih baik. Karma sudah bekerja dengan sendirinya. Mungkin belum sepenuhnya selesai, tetapi aku mulai merasa bahwa tak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Semua yang buruk pasti ada balasannya, dan aku tidak perlu menjadi hakim dalam hidup orang lain. Kini, aku fokus pada diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa terganggu dengan apa yang terjadi pada Dava, karena aku tahu karma akan memberikan yang terbaik untuk setiap orang, termasuk diriku sendiri. Aku tidak ingin terjebak dalam rasa sakit, kebencian, atau bahkan keinginan untuk melihat orang lain jatuh. Aku ingin melangkah maju, dan biarkan waktu yang menyembuhkan semuanya. Bagiku, karma yang datang bukan hanya tentang balasan untuk Dava, tetapi juga tentang proses penyembuhan dalam diriku. Setiap langkah yang aku ambil sekarang adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih besar. Hari itu, cuaca terasa lebih panas dari biasanya, dan di tengah terik matahari, aku merasa seperti ada beban yang menghimpit dadaku. Setelah beberapa minggu berlalu sejak aku pertama kali mendengar gosip tentang Dava dan Sally, akhirnya, kebenaran yang aku rasa sudah lama terpendam, mulai terungkap. Aku tidak tahu apa yang mendorongku untuk melakukan hal itu, tetapi ada dorongan dalam diriku untuk mencari tahu lebih banyak. Aku merasa tak bisa lagi berdiam diri, meskipun aku tahu ini bukan hal yang mudah. Namun, semakin lama aku berpikir tentang semuanya, semakin aku merasa bahwa Dava berhak tahu kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan mereka. Kabar itu datang begitu tiba-tiba, seperti petir yang menyambar tanpa peringatan. Teman lamaku, Nanda, menghubungiku lewat pesan singkat. Dia memberitahuku tentang sebuah insiden yang terjadi beberapa hari lalu di rumah sakit tempat Sally bekerja. Ternyata, Dava tak hanya diselingkuhi oleh Sally, tetapi juga dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi seorang teman. Seorang dokter senior di rumah sakit itu, yang sering berinteraksi dengan Dava, juga terlibat dalam hubungan gelap dengan Sally. Nanda bercerita bahwa dia melihat mereka berdua, Sally dan dokter itu, sedang berdua di dalam mobil, terlihat sangat dekat. Bahkan lebih parah, mereka tertangkap kamera oleh seseorang yang tidak sengaja lewat, dan foto itu dengan cepat menyebar ke seluruh rumah sakit. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Selama ini, aku hanya menduga bahwa Dava dan Sally hanya menjalani hubungan tanpa komitmen.
Tapi ini jauh lebih buruk dari yang aku bayangkan. Ternyata, hubungan mereka sudah penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Seli ternyata tidak hanya memanfaatkan Dava, tetapi juga sedang mencari keuntungan dari dokter yang lebih berkuasa. Aku merasa seolah-olah semua duniaku runtuh dalam sekejap. Kenapa aku tidak melihat semua tanda-tanda ini sejak awal? Kenapa aku begitu buta terhadap apa yang sedang terjadi di sekitarku? Keesokan harinya, aku mendengar kabar dari Rara bahwa Dava benar-benar terkejut dengan kabar tentang hubungan gelap Seli dan dokter itu. Dia berusaha menghubungi Seli, tapi Seli malah memutuskan hubungan dengan Dava, dengan alasan yang begitu dingin. Aku tidak pernah serius dengan kamu, kata Seli, seolah-olah Dava hanyalah alat yang dia pakai untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dava, yang selama ini merasa dia masih memiliki harapan, akhirnya dipaksa melihat kenyataan yang lebih pahit. Semua yang dia percayai selama ini hanyalah ilusi. Di sisi lain, aku merasa sedikit lega. Bukan karena aku ingin melihat Dava menderita, tetapi karena karma akhirnya berjalan sesuai jalannya. Semua yang telah dia lakukan, mengkhianatiku, memilih Seli, mengabaikan segala yang telah kami bangun, semuanya kini mulai kembali padanya. Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah langkah pertama dari sebuah perjalanan panjang bagi Dava untuk akhirnya memahami bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi. Malam itu, aku duduk di depan jendela, menatap bintang-bintang di langit. Meski perasaan ini belum sepenuhnya hilang, aku tahu bahwa aku sedang menuju jalan yang benar. Setiap hari, aku semakin kuat. Aku tidak butuh pembenaran dari siapapun. Aku hanya butuh waktu untuk melupakan semuanya dan melanjutkan hidupku. Karena, bagaimanapun juga, karma telah berjalan sesuai takdirnya. Hari-hari berlalu dengan penuh kebingungan dan perasaan yang tak kunjung hilang. Meski aku telah berusaha untuk melupakan Dava dan move on dari semua yang telah terjadi, ada kalanya perasaan itu datang lagi, tak bisa dihindari. Setiap kali aku melihat ponselku, aku berharap tidak ada pesan darinya, tetapi entah mengapa, aku merasa seperti ada kekuatan yang memaksaku untuk memeriksa layar. Rasanya seperti sebuah pertarungan batin yang tiada habisnya. Aku ingin menjauh, namun ada bagian dari diriku yang masih menunggu. Begitulah perasaan yang muncul setelah bertahun-tahun bersama, bukan hal yang mudah untuk sepenuhnya menghapusnya. Suatu sore, ketika aku baru saja selesai dengan pekerjaan di kantor, ponselku berdering. Nama Dava muncul di layar. Sebuah pesan panjang yang mengundang rasa cemas. Aku terdiam sejenak, mencoba mengatur pernapasan. Apa yang ingin dia katakan sekarang? Setelah semua yang terjadi, setelah pengkhianatannya yang begitu dalam, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya. Aku menatap pesan itu, memutuskan untuk membaca satu persatu kalimatnya dengan hati-hati. Din, aku tahu ini terlalu terlambat. Aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai. Semua yang aku lakukan salah. Aku menyesal. Aku bodoh. Aku sudah kehilanganmu. Dan sekarang aku tahu betapa berartinya dirimu dalam hidupku. Aku merusak semuanya dengan tanganku sendiri, dan aku tak bisa memperbaikinya. Setiap kata yang keluar dari pesan itu terasa berat, seperti beban yang menindih dadaku. Aku teringat betapa sulitnya aku melalui semuanya sendirian. Betapa aku mengorbankan banyak hal demi kebahagiaan kami berdua. Sementara dia, dengan mudahnya, menghancurkan semua itu hanya karena kesenangan sesaat. Aku merasa marah, kecewa, dan sekaligus bingung. Apa yang harus aku rasakan sekarang? Apakah penyesalan Dava bisa menghapus semua rasa sakit yang telah dia sebabkan? Aku pun mulai membaca pesan berikutnya. Aku sadar bahwa selama ini aku terlalu egois. Aku mengabaikan semua yang telah kamu lakukan untukku. Kamu selalu ada di sampingku, dari nol, hingga aku bisa seperti sekarang. Dan aku hanya terbuai dengan pujian dan perhatian dari orang lain. Aku merasa terjebak dalam hidupku yang monoton dan mencari pelarian. Aku tahu aku berbuat salah, Din. Aku sangat menyesal. Tetesan air mata mulai jatuh tanpa bisa aku tahan. Aku tidak tahu apakah itu air mata kesedihan, kemarahan, atau perasaan yang begitu campur aduk. Setiap kata dari Dava mengingatkan aku pada masa-masa indah yang dulu kami lewati bersama. Aku merindukan tawa kami, kebersamaan kami, tetapi kenyataannya, semuanya telah hancur. Dava,
yang dulu aku anggap sebagai segalanya, kini menjadi seseorang yang hanya memberi luka. Aku menundukkan kepala, memikirkan semua kenangan indah itu yang kini terasa begitu jauh dan samar. Pesan Dava berlanjut. Aku tahu aku tidak bisa meminta kamu untuk memaafkanku, dan aku tidak berharap kamu bisa menerima aku kembali. Aku hanya ingin kamu tahu, kalau aku sangat menyesal. Aku tak tahu apa yang akan terjadi padaku sekarang, tapi aku berharap kamu bahagia. Aku hanya berharap kamu tahu, aku akan selalu menghargai apa yang telah kamu lakukan untukku. Aku terdiam sejenak. Apa yang harus aku lakukan dengan pesan ini? Haruskah aku membalasnya? Apakah ada tempat lagi untuk Dava dalam hidupku? Aku merasa bingung. Aku tidak ingin kembali pada hubungan yang penuh dengan kebohongan dan rasa sakit. Namun, ada bagian dalam diriku yang merasa kasihan pada Dava. Perasaan itu mungkin karena aku masih mengingat siapa dia yang dulu, yang pernah aku cintai dengan sepenuh hati. Akhirnya, aku memutuskan untuk membalas pesan itu, meskipun dengan hati yang berat. Dava, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Semua ini terlalu terlambat. Aku sudah terlalu terluka. Mungkin penyesalanmu datang terlalu cepat, tapi aku sudah memilih untuk melanjutkan hidupku. Aku berharap kamu bisa belajar dari kesalahanmu, dan semoga suatu hari nanti kamu menemukan kedamaian. Tetapi, aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidupmu. Aku mengirimkan pesan itu tanpa ada perasaan lega, hanya rasa kosong yang mengisi dadaku. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tidak ada yang bisa menghapus kenangan. Dan meskipun Dava mengungkapkan penyesalan, aku tahu bahwa luka ini tidak akan bisa sembuh hanya dengan kata-kata. Tidak ada kata yang bisa menggantikan semuanya yang telah hilang. Beberapa hari setelah itu, aku tidak mendengar kabar dari Dava lagi. Aku tahu itu bukan berarti dia sudah benar-benar berubah, tetapi aku juga merasa bahwa aku telah mengakhiri bagian dari hidupku yang dulu aku anggap sebagai masa depan. Aku kembali fokus pada diriku sendiri, pada perjalanan hidup yang lebih baik, dan meskipun penyesalan Dava menyentuh hatiku, aku tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Dava, yang dulu begitu penting dalam hidupku, kini hanya tinggal kenangan. Kenangan yang, seiring waktu, akan memudar. Aku memutuskan untuk tidak lagi melihat ke belakang, tidak peduli seberapa besar penyesalan yang ia rasakan. Karena aku tahu, hidupku sudah cukup untuk terus berjalan ke depan. Waktu terasa bergerak lebih cepat setelah Dava mengirimkan pesan penyesalannya, dan aku pun berusaha untuk tidak terjebak dalam perasaan yang hanya akan membuang-buang waktu. Aku tahu bahwa hidupku harus terus berjalan, meski kadang, hati ini masih terasa terluka. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa membiarkan masa lalu menghancurkan masa depanku. Aku harus belajar untuk membuka diri lagi, untuk mencintai diriku sendiri, dan mungkin, hanya mungkin, untuk memberi ruang bagi seseorang yang baru dalam hidupku. Minggu demi minggu berlalu, dan aku mulai fokus pada pekerjaan, sesuatu yang selalu aku nikmati dan yang memberiku kenyamanan. Di kantor, aku menemukan kedamaian dengan rutinitas yang ada. Namun, kehidupan pribadi tetap saja menggantung, seakan menunggu momen untuk membawaku ke dalam cerita baru. Itu terjadi suatu sore ketika aku bertemu dengan seseorang yang tampaknya begitu berbeda dari Dava. Namanya Reza. Kami bertemu pertama kali di sebuah acara makan malam yang diadakan oleh teman kantor. Saat aku pertama kali melihatnya, aku tak mengira bahwa dia akan menjadi bagian penting dalam hidupku. Reza memiliki aura yang tenang dan ramah. Wajahnya tidak terlalu mencolok, namun ada sesuatu yang hangat dalam tatapannya yang membuatku merasa nyaman, seolah aku telah mengenalnya lama. Dia mengenakan jas berwarna biru tua yang sangat cocok dengan postur tubuhnya yang tegap. Ketika berbicara, suaranya tenang dan penuh perhatian. Sesuatu yang jarang aku temui pada pria lain setelah semua kekacauan yang pernah terjadi dalam hidupku. Kami mulai berbincang santai, membicarakan topik-topik ringan seputar pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Apa yang membuatku merasa lebih nyaman adalah cara Reza mendengarkan setiap kata yang aku ucapkan. Tidak ada yang dipaksakan, tidak ada niat tersembunyi. Dia tampak tertarik pada setiap cerita yang aku bagi, tanpa merasa terburu-buru untuk mengalihkan topik atau menginterupsi. Dalam suasana yang penuh canda itu, aku merasakan sedikit ketenangan yang sudah lama hilang dalam hidupku. Hari-hari setelah pertemuan itu,
Reza mulai menghubungiku. Awalnya hanya pesan singkat, menanyakan bagaimana hari-hariku, atau sekadar mengirimkan meme lucu untuk membuatku tersenyum. Tidak ada niat berlebihan, hanya keinginan untuk membuatku merasa dihargai. Aku mulai terbuka padanya, meskipun dalam hati masih ada keraguan. Tapi, Reza seolah mengerti batasanku. Dia tidak pernah memaksaku untuk bercerita lebih banyak dari yang aku inginkan. Kami berbicara tentang masa depan, tentang ambisi, tentang harapan, dan tentang ketakutan yang dulu selalu menghantuiku. Dia bukan hanya mendengarkan, tapi memberikan pandangannya dengan bijak, tanpa menghakimi. Suatu malam, setelah beberapa minggu kami saling mengenal, Reza mengajakku untuk makan malam di sebuah restoran yang tidak terlalu ramai. Suasana di sana sangat nyaman, dengan pencahayaan temaram yang membuat suasana semakin intim. Selama makan, kami berbicara lebih dalam, tentang kehidupan pribadi masing-masing, tentang keluarga, dan tentu saja, tentang pengalaman-pengalaman buruk yang telah membentuk siapa kami sekarang. Aku memberanikan diri untuk menceritakan sedikit tentang Dava dan apa yang telah aku lalui bersamanya. Aku tidak tahu apa yang membuatku merasa cukup nyaman untuk membuka diri lagi, tapi aku tahu bahwa Reza bukanlah orang yang akan menilai atau menghakimi. Reza mendengarkan dengan seksama, lalu menatapku dengan penuh empati. Aku tahu itu tidak mudah, Din, katanya dengan lembut. Tapi kamu sudah melalui banyak hal dan tetap berdiri tegak. Itu yang membuat kamu luar biasa. Aku terdiam mendengarnya. Mungkin dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang telah terjadi, tetapi caranya berbicara membuatku merasa dihargai. Aku merasa seperti kembali menemukan diriku sendiri, tanpa beban masa lalu yang terus mengejar. Setelah makan malam itu, kami berjalan keluar menuju mobil. Malam itu begitu tenang, dan aku merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam antara kami. Bukan hanya karena kami saling berbicara dengan nyaman, tetapi ada ikatan yang mulai terbentuk. Tidak ada janji atau harapan yang terlalu tinggi. Kami hanya berdua, menikmati kebersamaan tanpa tekanan. Aku merasa sedikit lebih ringan, seperti ada sedikit ruang di hatiku yang terbuka untuk Reza. Beberapa minggu kemudian, hubungan kami mulai berkembang. Tidak ada paksaan, tidak ada keraguan besar, hanya perjalanan yang kami jalani bersama dengan penuh ketulusan. Aku mulai merasakan bahwa Reza adalah seseorang yang bisa memberikan rasa aman dan kepercayaan, sesuatu yang dulu aku pikir sulit untuk ditemukan lagi. Dia tidak terburu-buru untuk masuk lebih dalam, dan itu membuatku merasa nyaman. Aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa perlu berpura-pura atau merasa takut akan penilaian. Namun, meskipun hatiku mulai terbuka untuk Reza, aku masih sering teringat pada Dava. Terkadang, di malam hari ketika aku sendirian, perasaan itu datang kembali, perasaan kesedihan yang tak bisa sepenuhnya hilang. Tetapi, semakin aku bersama Reza, semakin aku merasa bahwa ada kehidupan yang lebih baik yang menanti. Aku mulai berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa menemukan kebahagiaan sejati setelah semua yang telah terjadi. Aku sadar bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih untuk tidak membiarkannya mendikte masa depanku. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan kecil yang aku rasakan bersama Reza. Kami berjalan bersama menuju masa depan yang lebih cerah, dan meskipun masih ada keraguan di hatiku, aku mulai percaya bahwa kadang-kadang, kita perlu memberi kesempatan pada sesuatu yang baru untuk menyembuhkan luka lama. Beberapa bulan berlalu sejak aku mulai membuka diri pada Reza. Hidupku berjalan lebih stabil, meski masih ada bayang-bayang masa lalu yang tak bisa aku hindari. Namun, perlahan aku mulai merasa bahwa aku memang telah membuat pilihan yang benar dengan melangkah maju. Tapi sementara itu, di sisi lain, Dava yang pernah begitu besar dalam hidupku, tampaknya semakin terperosok dalam kesulitan yang tak bisa dia hindari. Aku mendengar kabar mengenai Dava dari beberapa teman lama. Mereka mengatakan bahwa Dava kini terlihat semakin murung dan tidak fokus dalam pekerjaannya. Setiap kali dia menghadiri acara atau bertemu dengan orang-orang di sekitarnya, ada aura keputusasaan yang jelas terlihat di wajahnya. Awalnya, aku merasa tidak peduli. Aku telah terlalu lama berada dalam hubungan yang penuh kepalsuan dan pengkhianatan, dan aku tidak lagi merasa bahwa kehidupan Dava harus menjadi tanggung jawabku. Namun, meskipun aku berusaha untuk tidak peduli, suatu perasaan tidak nyaman tetap menghantui pikiranku. Suatu hari,
Aku mendapat telepon dari seorang teman yang masih berhubungan dengan Dava. Dia memberitahuku bahwa Dava telah mendapatkan peringatan keras dari atasannya di TNI karena sering absen dan menunjukkan kinerja yang buruk. Dinda, kamu tahu kan, Dava sekarang sering tidak hadir saat tugas. Dia seperti kehilangan arah. Kata-kata itu membuatku terdiam. Aku tahu betul bahwa Dava adalah seorang pria yang penuh ambisi, yang selalu bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Namun, kini semuanya tampak berbalik. Dia, yang dulu selalu penuh semangat dan keyakinan, kini terpuruk, dikelilingi dengan masalah yang terus bertambah. Seiring berjalannya waktu, aku semakin sering mendengar kabar buruk tentang Dava. Salah satu teman di rumah sakit tempat dia bekerja menceritakan bahwa Dava sering terlihat berbicara dengan dirinya sendiri, gelisah, dan tampak tidak bisa mengatasi tekanan. Bahkan beberapa kali, dia hampir terlibat dalam insiden dengan rekan-rekannya. Dia seperti tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Din, dia benar-benar hancur. Katanya, kabar-kabar ini mulai meresap ke dalam hatiku. Meskipun aku telah melanjutkan hidupku, meskipun aku sudah jauh dari Dava, ada rasa kasihan yang muncul. Kasihan pada pria yang dulu aku cintai, yang kini sepertinya membayar harga yang sangat tinggi atas segala kesalahan yang telah dilakukannya. Dava mungkin merasa hancur, tetapi aku juga tahu bahwa dia harus menghadapi semua akibat dari perbuatannya. Dan aku memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari cerita kelam itu. Hidupku sudah cukup penuh dengan harapan baru, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Dava, merusak kebahagiaan yang telah aku temukan kembali. Hari-hari semakin cerah setelah aku mulai menjalani kehidupan baru bersama Reza. Aku bisa merasakan perubahan besar dalam diriku. Perasaan yang dulu hampa kini perlahan mulai terisi dengan kebahagiaan yang sederhana namun tulus. Reza bukan hanya hadir sebagai pengganti Dava, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar mengerti bagaimana membuatku merasa dihargai. Kami tidak terburu-buru untuk melangkah jauh, tetapi ada perasaan nyaman yang tumbuh di antara kami, yang membuat setiap momen bersama terasa lebih berarti. Banyak orang yang menyebut kami sebagai pasangan yang serasi. Reza selalu bisa membuatku tertawa, bahkan di saat-saat yang paling sulit. Aku mulai mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harapan atau perasaan yang dipaksakan, melainkan dari kedamaian batin yang datang ketika kita menerima diri kita apa adanya. Reza tidak pernah mencoba mengubah aku, dan dia selalu menghargai setiap pilihan yang aku buat. Di setiap langkah yang kami ambil bersama, aku merasa seperti menemukan diriku yang sesungguhnya, tanpa ada beban atau rasa takut akan penilaian orang lain. Aku mulai merasa lebih bebas, tidak lagi terikat pada bayang-bayang masa lalu. Dava? Ia kini hanya menjadi kenangan yang semakin memudar. Aku tak bisa terus-menerus hidup dalam penyesalan dan kesakitan yang ditinggalkan oleh pengkhianatannya. Aku memilih untuk menghargai diriku sendiri, untuk memberi ruang bagi kebahagiaan yang sejati. Reza menjadi bagian penting dalam proses pemulihan diriku. Dia tidak menuntut apa-apa, hanya ingin bersama dengan seseorang yang dia anggap istimewa. Dengan Reza, aku merasa dicintai dengan cara yang baru, lebih tulus dan penuh perhatian. Tanpa drama, tanpa pengkhianatan. Kami mulai merencanakan masa depan bersama. Tidak ada rencana besar atau mewah, hanya perjalanan sederhana yang kami jalani dengan penuh kebahagiaan. Kami sering berbicara tentang impian-impian kami, tentang rumah yang ingin kami beli suatu hari nanti, dan tentang perjalanan ke tempat-tempat yang ingin kami kunjungi bersama. Reza selalu menunjukkan kepadaku bahwa kebahagiaan bukan tentang pencapaian materi atau status, tetapi tentang kebersamaan dan saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Aku merasa sangat bersyukur bisa menemukan seseorang seperti Reza, yang tidak hanya membuatku merasa aman, tetapi juga mendorongku untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Suatu malam, aku mendapat telepon dari Dava. Aku melihat namanya muncul di layar ponselku, dan seketika itu juga hatiku terasa berat. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan, tetapi aku tahu bahwa aku tidak ingin terjebak dalam drama itu lagi. Aku mengangkat telepon dengan hati yang tenang, meskipun ada sedikit rasa cemas di dalam diri. Din, aku cuma mau bilang kalau aku menyesal banget. Suara Dava terdengar serak, seperti orang yang baru saja menangis. Aku tahu aku sudah buat semuanya jadi hancur, dan aku minta maaf. Aku cuma nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku terdiam sejenak,
meresapi kata-kata Dava. Aku bisa merasakan penyesalan yang tulus dalam suaranya, tetapi aku juga tahu bahwa perasaanku sudah berubah. Tidak ada lagi tempat bagi Dava dalam hidupku, tidak setelah semua yang dia lakukan. Aku menghela napas panjang dan menjawab dengan tegas namun lembut. Dava, aku menghargai penyesalanmu, tetapi itu sudah tidak berarti bagi aku lagi. Aku sudah memilih jalan hidupku, dan aku bahagia dengan pilihan itu. Aku nggak ingin kembali ke masa lalu. Di ujung telepon, aku bisa mendengar Dava terisak. Dia mungkin merasa kehilangan, tapi itu bukan lagi urusanku. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam kekecewaan, dan aku tidak akan membiarkan diriku kembali ke sana. Aku tahu bahwa penyesalan datang terlambat, dan tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Setelah percakapan itu, aku merasa lebih lega. Meskipun hatiku sedikit tersentuh dengan penyesalan Dava, aku tahu bahwa keputusan untuk melepaskan semuanya adalah keputusan yang tepat. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dengan kenangan pahit. Aku memiliki kehidupan yang baru, dan aku ingin merayakannya dengan penuh kebahagiaan. Di sisi lain, Reza semakin menunjukkan komitmennya padaku. Kami semakin dekat, dan aku bisa melihat masa depan yang cerah bersamanya. Setiap langkah yang kami ambil bersama terasa semakin pasti, dan aku tidak ingin menghabiskan waktu untuk memikirkan masa lalu yang sudah tidak relevan lagi. Aku tahu bahwa hubungan kami mungkin tidak sempurna, tetapi bersama Reza, aku merasa dihargai, diterima, dan yang terpenting, aku merasa dicintai dengan cara yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Dava kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang telah aku tinggalkan. Aku tidak lagi merasa marah atau kecewa padanya. Aku hanya merasa kasihan, karena dia sekarang merasakan apa yang dulu aku rasakan. Namun, itu bukan masalahku lagi. Aku memilih untuk melanjutkan hidup, untuk meraih kebahagiaan yang pantas aku dapatkan, dan untuk mencintai diriku sendiri lebih dari yang pernah aku lakukan sebelumnya. Dan bersama Reza, aku yakin aku bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Aku sudah melepaskan semua rasa sakit itu. Aku tidak lagi merasa terikat pada Dava atau masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan. Hidupku sekarang penuh dengan kebahagiaan dan harapan baru, dan aku tidak akan membiarkan apapun menghalangi kebahagiaan itu. Karma telah berbicara, dan kini aku bisa melanjutkan hidup dengan tenang, meninggalkan semuanya di belakang. Dava telah mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, dan aku sudah menemukan kebahagiaanku yang sejati. Aku merasa seperti seseorang yang baru terlahir kembali. Setiap hari, aku bisa merasakan perubahan dalam diriku, lebih kuat, lebih damai, dan yang paling penting, lebih bahagia. Semua luka yang dulu pernah menggores hatiku seakan sembuh perlahan seiring berjalannya waktu. Namun, kebahagiaan sejati yang aku rasakan kini tidak datang dengan mudah. Aku harus melewati banyak cobaan, menghadapi rasa sakit yang dalam, dan menyesuaikan diri dengan kenyataan yang telah mengubah jalan hidupku. Kini, aku merasa telah menemukan bagian terpenting dalam hidupku yang aku cari-cari selama ini, cinta yang tulus dan kebahagiaan yang datang tanpa pengkhianatan. Reza, pria yang kini menjadi bagian dari hidupku, adalah buktinya. Dia berbeda dari Dava, sangat berbeda. Reza tidak hanya seorang pengusaha muda yang sukses, tetapi juga seorang yang memiliki empati yang luar biasa. Dia selalu mengutamakan perasaan orang lain, terlebih perasaanku. Setiap kali kami bertemu, dia selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang tulus, tanpa ada embel-embel apapun. Tidak seperti Dava yang selalu terjebak dalam ambisi dan egonya, Reza adalah sosok yang selalu ada untukku, baik di saat-saat bahagia maupun sulit. Dan yang lebih mengesankan lagi, dia tidak pernah membandingkan aku dengan siapapun. Tidak ada tekanan untuk menjadi seseorang yang sempurna. Dia menerima aku apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Hubungan kami tumbuh dengan alami, tanpa paksaan. Setiap percakapan dengannya terasa begitu menyenangkan. Kami berbicara tentang masa depan, tentang impian kami, tentang kehidupan yang ingin kami jalani bersama. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut atau cemas. Dengan Reza, aku merasa aman dan dihargai. Dia tidak hanya mendukung karierku, tetapi juga menghormati semua pilihan yang aku buat. Seiring berjalannya waktu, kami semakin dekat dan semakin yakin bahwa kami memiliki masa depan bersama.
Tidak ada yang bisa menghalangi kami. Tidak ada masa lalu yang bisa merusak hubungan kami. Kami fokus pada kebahagiaan yang ada di depan mata, bukan pada bayang-bayang yang sudah lama pergi. Sementara itu, Dava, aku sudah tidak lagi peduli. Meskipun terkadang aku mendengar kabar darinya, aku tidak merasa terganggu. Aku tidak merasa perlu untuk mengingat semua hal buruk yang pernah dia lakukan, karena aku tahu bahwa aku telah memilih untuk melupakan dan memaafkan. Dava adalah bagian dari masa lalu yang kini hanya tinggal kenangan. Sebuah bab yang sudah lama tertutup. Aku tidak perlu menunggu permintaan maaf darinya atau merasa kecewa atas apapun yang dia lakukan. Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang aku miliki sekarang. Bahkan, saat Dava mencoba menghubungiku lagi, aku tidak merasa tersentuh. Dia mengirim pesan panjang, penuh penyesalan dan permintaan maaf, mencoba menghidupkan kembali kenangan lama yang sudah kubuang jauh-jauh. Tapi aku hanya tersenyum. Aku tidak membalasnya, tidak ada gunanya lagi. Aku telah menemukan kebahagiaan sejati dalam hidupku bersama Reza. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Dava mungkin bisa menyesal, tetapi itu adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Aku tidak akan mengorbankan kebahagiaanku hanya untuk memberi kesempatan pada seseorang yang telah mengkhianatiku. Hari itu, Reza melamarku. Aku terkejut, tapi di sisi lain, aku merasa sangat bahagia. Aku tahu dia adalah orang yang tepat untukku. Kami sudah melewati banyak hal bersama, dan aku merasa bahwa dia adalah tempat yang aman untuk berbagi hidup. Aku tidak perlu lagi mencari atau merasa takut, karena aku sudah menemukannya. Cinta yang penuh dengan penerimaan dan tanpa pengkhianatan. Reza melamarku dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Kami duduk di sebuah kafe kecil yang kami kunjungi hampir setiap minggu, tempat di mana kami pertama kali berbicara tentang masa depan. Reza menatapku dengan penuh cinta, dan dengan senyuman yang lembut, dia berkata, "Dinda, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menjadi istriku?" Aku terdiam sejenak, merasakan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Mataku mulai berkaca-kaca, dan aku merasakan betapa besar cinta yang aku miliki untuknya. Tanpa ragu, aku mengangguk dan berkata, "Iya, aku mau." Saat itu juga, aku merasakan seolah-olah seluruh dunia mendukung keputusan itu. Ini adalah keputusan yang tepat. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi penyesalan. Aku tahu bahwa Reza adalah orang yang akan selalu bersamaku, di saat-saat baik dan buruk, karena dia sudah membuktikannya. Kami akan menghadapi masa depan bersama, sebagai pasangan yang saling mencintai, saling menghargai, dan saling mendukung. Kehidupanku kini penuh dengan harapan baru. Aku tidak lagi terjebak dalam masa lalu, tidak lagi mengingat semua pengkhianatan yang pernah menghancurkan hatiku. Sebaliknya, aku memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang datang dengan tulus. Reza adalah bagian dari kebahagiaan itu, dan aku yakin kami akan menjalani hidup yang penuh cinta dan kedamaian. Aku telah menemukan kebahagiaan sejati, dan kali ini, aku tidak akan membiarkannya pergi. Ini adalah awal dari perjalanan baru kami, perjalanan yang penuh dengan cinta, harapan, dan kebahagiaan yang tak terbatas. Aku duduk di balkon rumah baru kami, menatap langit senja yang perlahan memudar menjadi gelap. Suara angin yang menyentuh daun-daun pohon di sekitar terasa menenangkan, dan aku bisa merasakan kedamaian yang selama ini aku cari. Hidupku kini benar-benar berbeda dari masa lalu. Tidak ada lagi kekosongan, tidak ada lagi rasa sakit yang mengganggu setiap langkahku. Aku merasa bebas, bebas dari bayang-bayang pengkhianatan, dari rasa marah yang dulu selalu menguasai hatiku. Semuanya telah berlalu, dan aku telah berhasil melangkah ke dalam babak baru dalam hidupku. Reza duduk di sampingku, tangan kami saling menggenggam dengan erat, seakan memberitahu dunia bahwa kami berdua siap menjalani kehidupan ini bersama. Kami baru saja menikah beberapa bulan yang lalu, dalam sebuah upacara sederhana namun penuh makna. Tidak ada kemewahan, hanya cinta yang tulus yang mengikat kami berdua. Selama proses persiapan pernikahan, aku merasa semakin yakin bahwa inilah yang seharusnya aku jalani. Reza adalah orang yang tepat untukku, dan aku tidak perlu lagi mencari-cari alasan untuk meragukan perasaannya. Dia selalu ada untukku, dalam keadaan apapun, dan yang lebih penting, dia selalu mengutamakan kebahagiaanku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berakhir seperti ini,
dengan kebahagiaan yang datang begitu murni. Namun, aku juga tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah. Aku telah melalui banyak cobaan, dan setiap cobaan itu memberi pelajaran berharga yang membentuk siapa diriku sekarang. Masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan, air mata, dan kebohongan telah menjadi bagian dari cerita hidupku, tetapi itu tidak lagi mengendalikan diriku. Aku telah memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Aku belajar bahwa melepaskan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dava mungkin tidak pernah tahu bagaimana hidupku berjalan setelah perpisahan kami. Aku tidak lagi menganggapnya sebagai bagian dari hidupku. Dia adalah masa lalu yang tertinggal, seorang pria yang memilih untuk mengkhianatiku dan, pada akhirnya, merasakan konsekuensi dari tindakannya sendiri. Aku tidak merasa perlu untuk menghubunginya atau memberi penjelasan apapun. Aku telah memilih untuk menutup bab itu dengan penuh kedamaian dalam hati. Hidupku sekarang tidak lagi dipenuhi dengan kebencian atau penyesalan. Aku sudah selesai dengan segala rasa sakit yang pernah ada, dan aku tidak ingin menghabiskan energi untuk masa lalu yang sudah usai. Kadang-kadang, aku masih mendengar kabar tentang Dava, tentang kegagalannya di TNI, tentang bagaimana dia masih terpuruk dalam hidupnya, mencoba mencari jalan keluar dari penyesalan yang terus menghantuinya. Aku tidak merasa senang mendengarnya, tetapi aku juga tidak merasa kasihan. Dia telah membuat pilihan yang salah, dan itu adalah konsekuensinya. Dava harus belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sama seperti aku yang telah belajar untuk menerima setiap keputusan yang aku buat, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan. Reza dan aku terus merencanakan masa depan kami, dengan impian-impian yang ingin kami capai bersama. Kami tidak terburu-buru, tetapi kami tahu bahwa kami ingin tumbuh bersama, mendalami satu sama lain, dan membangun kehidupan yang penuh dengan cinta. Setiap hari bersamanya adalah sebuah pelajaran baru, sebuah perjalanan yang indah dan penuh makna. Kami saling mendukung dalam setiap langkah, dan yang lebih penting, kami saling menghargai. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa takut. Aku tahu bahwa kami akan menghadapi semua tantangan hidup ini bersama-sama, dan itu memberi aku ketenangan yang luar biasa. Pernikahan kami mungkin baru dimulai, tetapi aku sudah merasa bahwa kami telah melewati banyak hal bersama. Aku tahu bahwa dengan Reza di sisiku, tidak ada yang tidak mungkin. Kami bisa mengatasi apapun, selama kami tetap saling mendukung dan mencintai dengan sepenuh hati. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, kami telah menemukan hal yang paling penting, cinta yang sejati. Cinta yang tidak meminta balasan, cinta yang tidak mengkhianati, dan cinta yang selalu tumbuh, meskipun waktu terus berjalan. Aku menatap Reza yang tersenyum padaku dengan penuh kasih. Matanya penuh dengan harapan dan janji, janji yang tidak akan pernah aku ingkari. Aku tahu bahwa ini adalah tempat yang tepat untukku, di sampingnya, dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Aku tidak perlu lagi mencari kebahagiaan di tempat lain, karena kebahagiaan itu ada di sini, dalam pelukan Reza, dalam cinta yang kami bagikan, dan dalam kehidupan yang kami bangun bersama. Di luar, langit malam mulai gelap, namun bintang-bintang mulai bermunculan, menyinari dunia dengan cahayanya yang lembut. Seperti halnya hidupku, yang meskipun pernah gelap, kini dipenuhi dengan cahaya harapan baru. Aku tahu bahwa hidup ini penuh dengan pelajaran, dan aku siap untuk melanjutkan perjalanan ini dengan penuh cinta dan keberanian. Aku telah menemukan kebahagiaan sejati, dan itu lebih indah daripada yang pernah aku bayangkan. Dan karma, pada akhirnya, telah membalas segalanya.